Ada 9 atau upacara yang wajib dalam agama Malim. Yang pertama martutu aek atau kelahiran. Yang kedua Pasah Tondi atau kematian. Yang ketiga Marhari Sabtu atau peribadatan pada hari Sabtu. Yang keempat Mardebata, peribadatan yang dilakukan pada hari Sabtu. Yang kelima Mardebata atau peribadatan atas niat seseorang. Yang keenam Mangan Mapait atau peribadatan memohon pengampunan dosa. Yang keenam Sipasada atau peribadatan hari memperingati kelahiran Tuhan Simarimbulusi. Yang ketujuh Sipahalima atau peribadatan hari persembahan atau korban. Yang kedelapan Mamasu atau pemberkatian perkawinan. Yang kesembilan Marpangir atau menyucikan diri dengan memakai buah puru. Permalim atau Parugamun Malim adalah warga penganut atau penghayat sistem religius Batak asli Ugamun Malim yang tersebar di daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, dan Sumatera Utara. Meyakini Tuhan yaitu Mulai Jadi Nabulun. Ugamun Malim ini telah lebih dahulu dianut oleh masyarakat Batak jauh sebelum masuknya agama-agama seperti Islam, Protestan, dan Katolik, berupa bentuk religiusitas spiritual yang melekat dalam ritual kehidupan masyarakatnya tanpa label agama. Munculnya proses revitalisasi Ugamun Malim pada masa kepemimpinan Raja Sisingamaraja ke-12 tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang bergejolak serta masuknya pengaruh agama dari luar pada saat itu yang kemudian menjadikan pelembagaan kembali agama itu sebagai respon atau fenomena tersebut. Ugamun Malim adalah agama asli lokal di kalangan masyarakat Batak. Umumnya penganut Ugamun Malim adalah masyarakat Batak yang berdomisili di Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, juga di sebagian daerah lain seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Pakpak Barat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Permalin ini juga menyebar di berbagai daerah di Indonesia sejalan dengan penyebaran warga Permalin itu sendiri perantau dari daerah asalnya. Bagian kedua adalah ajaran yang mengatur hubungan sesama manusia. Dalam agama Parmalim, nilai-nilai yang ada adalah untuk kebaikan. Sifat yang jahat yang harus dibersihkan dan dibuang dari dalam diri antara lain, kalau masih jahat, urat mani, misalnya mengingini istri orang jadi mengambil istri orang. Yang kedua, kalau masih jahat, urat kaliki atau kejadian, misalnya dengki, benci, melakukan yang tidak benar. Yang ketiga, kalau masih jahat, urat sifat atau tabiat, misalnya pelin-pelan atau berubah pikiran. Yang keempat, kalau masih jahat, urat kuasa atau hak, dapat terlihat dari tingkah laku mengiyakan yang tidak dimengertinya. Poda Harmalimon mengatakan harus tunduk pada perintah kemaliman, kesopanan antara lain. Yang pertama, ingkon malim parhundolon, atau harus sopan duduk. Yang kedua, ingkon malim parmanganon, atau harus sopan makan. Yang ketiga, ingkon malim pamenrengon, yang artinya harus sopan penglihatan. Yang keempat, ingkon malim panghateyon, yang artinya harus sopan berkata-kata. Dan yang kelima, ingkon malim pardalanan, atau harus sopan melangkah atau perjalanan. Nah, kita masuk ke dalam mitos agama suku Parmalim. Yang pertama membahas Parmalim tak lepas dari mitos dan sejarah Batak. Nah, Parmalim sering merupakan irisan dari keduanya, di mana hal ini membicarakan tak lepas dari mitos agama suku Parmalim dan sejarah Batak. Yang mitos bagi masyarakat Batak oleh Parmalim sebagian besar diyakini benar. Misalnya kisah penciptaan dunia oleh Mulai Jadi Nabulun, atau yang disebut pencipta tak bermula. Nah, melalui putrinya si Borobata, Dea Parujar yang disebut, yang menempa sepetak demi sepetak tanah. Nah, poin yang kedua ialah, menurut agama suku Parmalim, dengan melaksanakan upacara-upacara ritual, maka mereka akan dengan lebih mudah untuk bertemu dengan Debata Mulai Jadi Nabulun, atau yang disebut salah satu ritual tersebut adalah upacara ritual Pasahat Tondi, atau yang disebut kematian.
Upacara ini juga dipercayai sebagai tujuan untuk menyampaikan atau menyerahkan roh seseorang manusia yang sudah meninggal dunia kepada Debata Mula Jadi Nabolon. Nah, mari kita lanjut teman-teman, yaitu tentang mitos yang ada pada agama suku Parmalim. Nah, jadi dalam agama suku Parmalim ini sendiri, mereka memiliki rumah ibadah yang diberi nama Balai Pasogit. Nah, di atas bubungan Balai Pasogit ini, mereka menaruh 3 replika ekor ayam yang memiliki masing-masing warna dan makna tersendiri dari warna tersebut, yaitu warna merah sebagai lambang keberanian, warna hitam sebagai lambang tahta kerajaan, dan kemudian warna putih sebagai lambang kesucian. Nah, konon katanya ekor ayam yang memiliki masing-masing warna dan makna tersendiri dari warna tersebut, yaitu warna merah sebagai lambang keberanian, warna hitam sebagai lambang tahta kerajaan, dan kemudian warna putih sebagai lambang kesucian. Nah, konon katanya teman-teman atau mitosnya, ayam ini adalah suatu senjata yang dibawa oleh Sisingamangaraja atau raja terdahulu, Raja Batak ini, untuk kemudian melawan kolonial Belanda pada saat itu. Nah, kemudian teman-teman, menurut agama suku Parmalim sendiri, menyantap makanan dan memakan makanan ketika berada di dalam rumah yang sedang berduka, hal tersebut merupakan suatu keharaman bagi agama suku Parmalim sendiri. Mengapa? Karena hal tersebut dianggap tidak baik dan bukan merupakan suatu ajaran yang ada pada agama suku Parmalim itu sendiri. Baik teman-teman, kita melanjutkan lagi dari bagian pokok-pokok ajaran agama Parmalim. Di sini saya mau menjelaskan tentang ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Di sini ada 7 poin yang kami ambil. Poin yang pertama itu adalah Mahara Hari Sabtu, yang artinya adalah peribadatan setiap hari Sabtu. Poin yang kedua ialah Martutu Ae, yang artinya adalah kelahiran. Yang ketiga adalah Pasaha Tondi, yang artinya adalah kematian. Poin selanjutnya ada Mardebata, yang artinya adalah peribadatan atas niat seseorang. Dan poin yang selanjutnya adalah Mangan Napaet, artinya adalah peribadatan memohon penghapusan dosa. Poin selanjutnya ada Sipahasada, yang artinya adalah Ari Pangharonan Hatutu Buni Tuhan Simaribulu Hosi. Dan poin yang terakhir adalah Ari Pamaleon Bolon Sipahala 5, yang artinya adalah peribadatan hari persembahan kurban. Nah, dalam penjelasan kali ini kita akan diperlihatkan bahwa di dalam setiap suku yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari suatu sistem kepercayaan oleh leluhur yang masih melekat di berbagai wilayah tersebut, khususnya di suku Batak atau yang disebut dengan Parmalim. Jika kita melihat situasi sekarang ini bahwa Parmalim belum murni hilang dari kehidupan orang Batak, walaupun memang penduduknya beberapa orang masih menghidupi di masa sekarang. Beda dengan masa dulu, hampir 100% penduduk suku Batak beragama Parmalim. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, agama Parmalim itu berkurang di suku Batak. Itu sangat terlihat jelas dengan adanya suatu sistem perkembangan zaman. Itulah yang membuat agama suku Batak atau Parmalim itu berkurang di Indonesia.